menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Rabu 8 November 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi kita mendengar bersama-sama dan kita menyimak bersama-sama bagaimana Ketua MK Jimli Asidiki membacakan surat keputusan pemecatan kepada Ketua MK Anwar Usman. Jadi jelas ya bahwa polemik yang selama ini terjadi di Mahkamah Konstitusi kini telah membuahkan hasil di mana Ketua MK yang adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka ini akhirnya dipecat dari jabatannya. Lantas, ketika keputusan ini berlalu, apa reaksi atau tanggapan dari netizen, dari rakyat Indonesia? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan pemecatan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang bernama Anwar Usman ini. Mari kita simak bersama-sama. Koalisi Indonesia Maju respons putusan MK. Jadi kita berterima kasih kepada MK yang telah mengakhiri polemik sekitar pelanggaran etika para hakim Mahkamah Konstitusi dan keputusan yang penuh dengan terobosan untuk mengembalikan marwah daripada Mahkamah Konstitusi, meskipun semua hakim dinyatakan mengandung potensi pelanggaran, tapi kita mengucapkan terima kasih kepada hakim-hakim yang telah bekerja dan sekali lagi berharap agar kita sekarang melihat ke depan dan bersatu untuk menyongsong pemilu yang memakai azas jujur, luber, jurdil, dan kemudian segera dilakukan pergantian kepemimpinan MK ke depan dalam rangka menjamin kelancaran pemilu kita ke depan. Pergantian seperti ini biasa dan sering terjadi di masa-masa yang lalu juga, tetapi institusi harus tetap bekerja ke depan menyongsong penyelenggaraan pemilu yang terbuka, jujur, dan kredibel. Itu saja saya kira. Baru saja sama-sama kita ketahui bahwa MK telah memutus putusan MK nomor 90 tidak bisa dibatalkan. Sekarang kami dari Jarnas 98 mengajak seluruh
masyarakat khususnya para capres dan pendukung tim sukses dan simpatisannya, mari kita bertarung dengan fair. Jangan lagi ungkit-ungkit putusan nomor 90. Ribut kita nanti. Udah cukup itu, udah cukup kegaduhan yang kalian bikin. Saatnya sekarang bertarung kita secara fair, biarkan KPU dan Bawaslu yang menjadi penyelenggara dan wasit. Oke? Kami sama sekali tidak terlalu terdampak dengan apapun putusan yang diputuskan. Tapi langsung mengomentari tadi di tempat ya. Karena apa yang menjadi fokus kita adalah memenangkan pertarungan di Pilpres ini. Nah, tapi kembali lagi kepada putusan tadi, kami melihat gini, tentunya ada kekecewaan dari putusan tersebut. Pertama, bahwa pemberhentian tidak hormat itu ditafsirkan hanya sebagai pencopotan yang bersangkutan sebagai ketua MK. Nah, menurut kami pemberhentian tidak hormat, tafsir kami adalah diberhentikan dari hakim konstitusi. Nah, itu satu. Yang kedua, apa? Tafsir atau pengennya? Penafsiran dan ingin. Nah, kan gini, ya kalau kita baca secara harafiah, baik itu ahli hukum maupun orang awam, saya rasa jelas pemberhentian tidak hormat itu nggak mungkin hanya dia dicopot sebagai jabatan di internal itu. Pemberhentian tidak hormat artinya dia dicopot sekaligus dari sebagai hakim konstitusi, ya kan? Itu yang kita harapkan. Tapi kembali lagi kami selalu menghormati apapun putusan akhir daripada putusan hukum di Indonesia ini. Nah, termasuk putusan kemarin yang kita kecewa, masyarakat juga kecewa bahwa diloloskannya satu tokoh untuk menjadi calon wakil presiden, dan putusan itu dikhususkan untuk yang bersangkutan karena kita bisa lihat siapa yang menggugat, ya kan, siapa yang memutuskan perkara dan lain-lain. Nah, itu kita punya kecewaan, tetapi kembali lagi kita hormati. Nah, tapi silahkan publik menilai, masyarakat bisa menilai bahwa ada kemunduran dalam demokrasi kita. Saya tadi sebelum masuk ke dalam ruangan ini berbicara dengan Bung Slamet Ginting di belakang. Saya 25 tahun berkutat di politik praktis, ya, menjadi member dari partai politik yang sekarang di partai politik yang lain. Baru tahun ini saya mengalami beberapa bulan ini gonjang-ganjing politik seperti ini. Kita belum pernah punya presiden terjadinya hal-hal seperti ini. Dengan kehadiran calon wakil presiden beril anak muda, bukan orang tua yang dimudah-mudahin, membuat kampanye politik untuk Pilpres ini menjadi lebih asik, ya. Dengan kehadiran Prabowo Gibran, lihat deh cara Prabowo ketika nanggepin wartawan, udah mulai sering bercanda, nggak terlalu serius. Bagaimana Mas Gibran juga dalam sosial medianya juga bercanda, ya, nggak terlalu serius, lebih asik, ya. Kalaupun menyindir lawan, cara sindirnya komedi banget, asik, ya. Sedangkan kubu kayak Ganjar Mahfud kemarin, para seniman-seniman senior yang dulunya dukung Jokowi lalu beralih dukung Ganjar Mahfud, cara nyindirnya itu nyelekit, kayak kakek-kakek nyindir cucunya yang kayak nggak asik gitu. Gimana sih rasanya kalau kamu disindir om, disindir kakek, rasanya kayak begitu, ya, nggak asik gitu, kayak kolot. Nah, ini bukti bahwa dengan adanya bonus demografi dan berpolitik ada benar-benar anak muda, masyarakat bisa menilai, anak muda bisa menilai gimana nih perubahannya mau seperti apa nih. Perubahan harus dilakukan oleh anak-anak muda. Perubahan harus dilakukan oleh orang tua yang mau berdampingan dengan anak muda. Bukan selalu di tangan orang tua untuk sebuah perubahan, termasuk di dalam bernegara, apalagi dengan adanya kondisi bonus demografi. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Ini namanya cuma kebetulan. Kebetulan disuruh Bapak di istana. Ya. Oh, ini acara talk show ya? Talk show ini. Oh, soalnya yang di atas panggung ini keluarga semua nih. Aku pikir acara tali kasih tadi nih. Ya. Selamat datang buatnya Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi. Ya. Selamat datang Bapak Wali Kota Solo, Bapak Gibran. Ya, luar biasa. Gimana suasananya? Mana lebih panas? Panas di Medan, lebih panas di Solo, atau lebih panas wacana 3 periode? Ya. Mana lebih panas ya? Gimana nih lebih panas nih? Aku datang ke sini tadi kali. Padahal mereka ini adalah dua orang sosok pemimpin yang benar-benar sukses nih. Iya. Baik sukses di bidang politik, ya, sukses di bidang kuliner sama bisnis,
sama sukses memanfaatkan momen. Ya kan? Jadi enggak, soalnya mereka ini aku aneh bikin acara adik kakak. Iya. Ya kan? Yang pertama wali kota Medan itu ternyata adik iparnya wali kota Solo. Iya. Ini baru pertama kali terjadi di dunia nih. Dunia ya. Di dunia, Dunia ya. Hanya di Indonesia, tapi tenang. Inilah yang namanya cuma kebetulan, ya kan? Iya. Jangan berpikir aneh-aneh lah. Ini namanya cuma kebetulan. Iya, jangan- Kebetulan disuruh bapak di istana. Ya. Cuman kebetulan aja Pak, jangan. Aku salut sama orang nih. Kenapa tuh? Masih muda-muda udah mimpin kota, ya kan? Iya. Apa Mas Gibran ini umurnya 35 tahun. Pak Bobi, ku search lah, ternyata umurnya 31 tahun, Pak. Masih di bawah-bawah kita. Cuman, iya. Oh. Cuman karena aku ngefans dan menghargai, makanya aku manggilnya Pak Bobi. Kalau enggak, Kan nggak mungkin, weh Bob. kan nggak mungkin kan? iya. Kan? Iya. Mungkin kalau enggak. Kalau di Medan kan, weh kok salam dulu abang-abangan gue nih kan? Nggak mungkin. Cuman karena awak hormat, Iya. ya. Iya. Karena awak berwibawa tuh jadi Wajib. manggilnya Pak gitu. Kali ini momennya adalah roasting. Wih. Biasanya orang Medan kalau di roasting tuh baper. Ya baper. Punya wali kota muda-muda nggak baper. Nggak baper. Cuma gol, ya kan? Dan langsung aja kita sambut ini Ben. Komika pertama kita, Joel. Siapa luan mau kita bantai ini? Solo atau Medan? Tenang, semua lubuk ini. Jangan berebut. Teman-teman, terima kasih aku udah diundang ke acara ini. Jujur, aku mau ngasih tahu temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kuulangi ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Bayaranku di sini gopek ya. Nah, nanti sampaikan sama mamaku ya, Wi. Maksudku tanpa Pak Jokowi orang ini dua abang-abang biasa, serius. Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi aku bisa jadi polisi. Bisa. Ngecek cewek aku. Halo Dek, mau nggak jadi bayangkarinya abang? Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Angkat tangan Pak, kalau dipanggil angkat tangan. Kita ulangi ya, ini kita briefing ya. Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Enggak, dengarkan nyawa. Pak, kalau aku bilang Pak Bobi Wali Kota Medan, angkat tangan ya. Enggak, aduh, mati nih kayaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Pak Bobi Wali Kota Medan. Nurut ya. Teman-teman, roasting itu sebenarnya membongkar aib. Jujur, aib Pak Bobi ini nggak ada. Jago kali dia nutupi media. Satu-satunya aib Pak Bobi kalau kita searching di Google, Bobi Nasution Wali Kota Medan, yang pertama kali keluar lampu pocong. Aku nggak tahu konsep lampu pocong itu kayak mana gitu. Tapi aku pas lewat dari jalan itu, ku tengok lampu pocongnya. Kayaknya buang-buang anggaran aja si Bobi ini gue. Dalam hati Pak, dalam hati. Nggak mungkin lah ini sini ya. Tapi teman-teman, aku sempat respect sama Pak Bobi. Dia itu mensejahterakan umat-umat disabilitas. LUD. Gila. LUD, layanan unit disabilitas, betul Pak ya? 1% di setiap perusahaan Medan wajib memperkerjakan karyawan disabilitas.
Tapi semua itu sekarang ngomong kosong, teman-teman. Kita lihat masih banyak pengemis yang disabilitas ya. Kenapa orang itu bisa ngemis? Karena orang itu nggak dapat pekerjaan yang layak, Pak. Karena aku pengen juga gitu, Pak. Kayak aku gini kerja di Pemko Medan. Ya mentok-mentok jadi Satpol PP lah. Tapi teman-teman, kenapa orang banyak kali jadi wali kota ya? Aku bingung gitu. Padahal jadi wali kota nggak enak kan, Pak? Ya udah enak. Tengok ya aku ya. Padahal jadi wali kota nggak enak, teman-teman. Kita bicara gaji aja. Gaji wali kota 5 juta per bulan. Sementara aku berdiri di sini 5 menit, 5 juta. Gimana Pak, rocker kita? Aku yang duduk di sana, Bapak yang lucu sini. Tapi Bapak nggak lucu, kinerja Bapak yang lucu. Oke. Udah, weh kalian ketawa keras, aku jantungan. Udahlah, aku udah ditandai orang. Mas Mampres aman ya. Bentuknya yang kayak aku galon masukkan katanya, golo. Oke, sekarang kita ke idola aku teman-teman, Mas Kaisang. Enggak. Mas Gibran. Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar, cari muka. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Ngumpulkan suara. Maksudnya gitu ya. Don juga. Wih, jangan ketawa keras sekali kau. Tapi teman-teman, satu fakta yang menurutku membanggakan, Mas Gibran itu cuma nge-follow 1 orang di sosial medianya. Bisa kalian cek. Bahkan Pak Jokowi pun nggak didengarkan suara rakyat ya. Bahkan Pak Jokowi pun nggak di-follow. Bahkan Pak Bobi pun nggak di-follow. Pak Bobi pun nggak nge-follow. Kayaknya orang ini dua sama-sama nggak suka gitu. Tapi aku nggak punya aib yang banyak tentang Mas Gibran, karena kata agama pun nggak baik ya membongkar aib orang tua. Saya Jan Etes, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah sesuai. Keponakan maju, paman korban. Aduh, kadang belain ponakan nggak tahu diri, akhirnya jabatan paman kan yang jadi korban. Sian juga gua. Aduh, dia serba salah sih kalau udah urusan keluarga ya. Kita mah sebagai tetangga mah liatin baik gitu ya. Udah gue bilang belimbing sayur getas, masih pada gelendotin. Akhirnya apa? Rubuh kan? Selamat tinggal demokrasi. Begitulah judul dari sebuah kolom dalam salah satu surat kabar terkemuka Jerman, Handelsblatt. Ternyata situasi politik saat ini terkait putusan MK yang memudahkan jalan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden telah menjadi sorotan dunia internasional. Bahkan surat kabar tersebut juga menyoroti bahwa Presiden Jokowi telah memberikan contoh ilustrasi bagaimana sebuah dinasti yang benar-benar baru dapat dibangun. Upaya putra presiden dalam menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan juga dinilai sedang menjadi tren di beberapa negara di Asia. Sebut saja Thailand, Kamboja, sampai dengan Filipina, di mana politik
mulai menjadi seperti bisnis keluarga. Langkah politik tersebut juga dinilai sangat berbahaya dan dapat merusak demokrasi di Indonesia. Hal tersebut juga dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh politik pasca pemilu 2024. Dalam surat kabar tersebut juga ditulis bahwa Presiden berusaha menempatkan anggota keluarganya dalam posisi penting di pemerintahan. Meskipun beberapa kali beliau menyangkal, namun tanda-tandanya sudah makin terlihat jelas belakangan ini. Melenggangnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden menjadi sorotan. Apalagi Ketua Mahkamah Konstitusi adalah pamannya sendiri. Kemudian terpilihnya putra bungsu presiden sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia setelah hanya 3 hari bergabung juga menjadi sorotan. Jujur saja saya tidak terlalu sreg kalau Gibran nanti masuk PSI ya, sebab hal itu pasti bakal menambah ketidakpercayaan publik pada sistem dan praktik kepartean di negeri ini. Orang-orang sudah muak dengan Kaisang yang 2 hari masuk partai dan langsung jadi ketua umum. Jangan sampai hal itu jadi tambah runyam dengan masuknya Gibran ke PSI. Wong adiknya saja masuk langsung jadi ketua umum. Gimana kalau kakaknya bro? Bisa-bisa wajahnya langsung jadi logo PSI nanti. Orang-orang sudah antipati dengan MK dan bahkan menyebutnya sebagai mahkamah keluarga. Makanya jangan sampai PSI juga disebut sebagai partai keluarga kalau sampai Gibran masuk PSI. Kalau saya sih ya lebih cocok Gibran nggak usah punya partai dulu. Nanti kalau sudah nggak menjabat jadi apa-apa, barulah masuk partai. Syukur-syukur partainya yang berlawanan kubu dengan partai bapak atau adiknya. PKS misalnya. Kan dahsyat. Bapak PDIP, adik PSI, kakak PKS. Apalagi kalau nanti ditambah Bobi keluar dari PDIP dan masuk partai buruh atau partai Nasdem. Wah bos, rame ya. Satu keluarga beda partai semua. Ini pasti bakal menjadi tren yang bagus sekaligus menjadi bukti bahwa demokrasi berjalan bahkan sejak level keluarga. Akan lebih seru lagi kalau nanti Pak Anwar Usman, adik iparnya Jokowi alias pamannya Gibran itu setelah nggak menjabat sebagai hakim MK mau banting setir jadi pengusaha sablon dan cetak spanduk. Pasti cengli bos, kakak ipar, ponaan, suami ponaan semua pesen spanduk partainya ke dia. Ini bagus sebab itu artinya Pak Anwar Usman bisa membantu kepentingan keluarganya dalam urusan politik tanpa harus dituduh mempermainkan undang-undang. Wes toh, enak-enak. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik ya, ketika kita menyimak cuplikan-cuplikan video tadi. Hal yang pertama yang mau saya sampaikan bahwa saya secara pribadi ikut berbahagia ketika mendengar berita bahwa Anwar Usman akhirnya dipecat dari jabatannya. Tetapi di sisi lain, saya tidak puas ketika Gibran Rakabuming Raka masih terus maju sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Alasan yang membuat saya tidak puas dengan majunya Gibran sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini adalah yang pertama, prosesnya yang instan. Itu yang membuat saya tidak suka. Proses atau cara untuk menjadi cawapres itu yang dilaluinya dengan instan. Hanya gara-gara pamannya yang barusan dipecat ini adalah ketua MK. Jadi dengan seenaknya, Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai mahkamah keluarga dengan mengutak-atik konstitusi. Itu hal yang saya tidak suka. Kenapa? Karena menurut saya secara pribadi, apa yang dipertontonkan oleh Gibran Rakabuming Raka maupun pamannya Gibran, mungkin Presiden Joko Widodo juga terlibat dalam proses ini. Bagi saya yang adalah kaum milenial Gen Z di bangsa ini, saya tidak terima. Karena itu adalah sebuah sikap yang amat dan sangat buruk. Sehingga di mata saya, Gibran Rakabuming Raka tidak menjadi seorang negarawan yang baik. Dia telah mempertontonkan hal-hal buruk kepada bangsa ini. Dan ini merupakan sebuah peristiwa sejarah
yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mungkin besok lusa akan ada cerita bahwa dulu ada anaknya Presiden Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Ketika dia menjadi wali kota Solo baru 2 atau 3 tahun dengan usianya masih 36 tahun, lantas dia maju untuk menjadi cawapres. Tetapi prosesnya dia untuk menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto itu dengan cara mengutak-atik konstitusi, mengingat atau karena pamannya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga peristiwa yang terjadi kemarin ketika kita mendengar keputusan dari MK dengan memecat Ketua MK ini, saya kadang sependapat dengan apa yang dikatakan oleh netizen tadi bahwa hanya demi ponaan jabatan saya rela dicopot. Dan ini adalah fakta yang terjadi hari ini. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus melek, kita harus sadar bahwa apa yang dipertontonkan oleh Gibran Rakabuming Raka ini tidak patut untuk ditiru. Jangan hanya karena dia anak seorang presiden, lalu dengan seenak jidat dan semanis udelnya, dia mengobrak-abrik aturan konstitusi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah sebuah perilaku buruk yang dipertontonkan oleh Gibran Rakabuming Raka di bangsa ini. Kita tidak heran jika pada akhirnya publik menilai bahwa Presiden Joko Widodo telah membangun politik dinasti di negara Republik. Padahal yang kita ketahui bahwa politik dinasti itu biasanya berlaku di negara kerajaan, seperti Inggris misalnya. Bukan di negara Republik. Tetapi seorang Presiden Joko Widodo telah menerapkan atau telah memperlakukan negara Republik ini seolah-olah seperti negara kerajaan. Tentu ini sangat memalukan. Saya dulu memang sangat simpatik dengan Bapak Presiden Joko Widodo, dan sampai saat ini saya secara pribadi masih respect terhadap kinerja, terhadap prestasi yang telah beliau kerjakan untuk membangun bangsa ini. Namun satu hal yang membuat saya kecewa ketika di akhir masa jabatannya ini, saya melihat bahwa sosok Presiden Joko Widodo yang ideal itu pada akhirnya harus sirna, harus hilang. Reputasinya harus hancur, hanya gara-gara mengorbankan seorang Gibran Rakabuming Raka dengan mengobrak-abrik konstitusi untuk menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Inilah nafsu kekuasaan yang sesungguhnya. Saya berharap dari kejadian ini, kita rakyat Indonesia bisa membuka hati kita untuk menyadarkan diri kita. Di pemilu 2024 nanti, jika kalian tidak suka dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jangan dipilih. Jangan kita memilih seorang hanya karena ada iming-iming atau janji manis yang dilontarkan oleh mereka. Karena di dalam benak saya masih teringat baik, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa kita mencari pemimpin yang berpengalaman. Sementara Gibran Rakabuming Raka baru menjadi wali kota Solo 2 atau 3 tahun. Lantas dikasih panggung untuk menjadi cawapres. Tentu perkataan-perkataan disampaikan oleh seorang Presiden Joko Widodo ini susah untuk dipercaya lagi. Kita sebagai rakyat, kita harus sadar. Dan seringkali saya katakan bahwa kalian boleh mencintai Presiden Joko Widodo, boleh memuja-muji Presiden Joko Widodo, tetapi kalian jangan digoblokin. Mari kita berpikir lebih kritis. Mari kita menjaga keadilan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita menjaga konstitusi. Jangan hanya karena dia anak seorang presiden, lalu dengan seenak jidat dan semanis udelnya, dia mengobrak-abrik aturan konstitusi, di mana hanya karena pamannya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan kita rakyat Indonesia harus sadar bahwa politik
di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Salam hormat, salam NKRI, saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.